Topik kita kali ini mengenai fatherless. Atasi dampak fatherless pada anak. Sebenarnya apa sih itu fatherless? Tapi ada juga yang mengatakan bahwa fatherless ini maksudnya ketidakhadiran sosok ayah dalam kehidupan anak, baik tidak pernah ketemu sama sekali karena almarhum, bisa juga karena ayahnya yang meninggalkan mereka. Dampaknya kepada ibu kan sudah pasti tidak nyaman ya. Betul. Ibu mana sih yang bisa tetap senang, bahagia, sementara suaminya tidak hadir. Shalom pemirsa Hope Channel dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali dalam program Love Your Child, satu program yang mengajak kita untuk mendidik dan mengasihi anak menjadikan generasi yang lebih baik. Bagaimana kabar ayah, bunda, dan juga anak-anak Anda? Kita selalu mendoakan dan berharap bahwa Anda bersama dengan keluarga merupakan satu keluarga yang kuat dan saling mencintai. Topik kita kali ini mengenai fatherless. Atasi dampak fatherless pada anak. Sebenarnya apa sih itu fatherless? Atau mungkin bagi sebagian orang yang sekarang mungkin sedang melek dengan yang sosial media, fatherless sedang ramai dibicarakan. Tapi bagaimana kita mengatasinya dan apa dampaknya bagi anak-anak? Kita akan membahas bersama dengan narasumber yang telah hadir, yaitu Ibu Helena Valentina. Beliau merupakan seorang psikolog dan juga praktisi pendidikan. Shalom Ibu Helena. Shalom Eva. Kita ngomongin yang lagi viral nih kayaknya nih. Nggak sadar ya. Nggak sadar Padahal ya. sebenarnya karena sering melihat bapak-bapak dan ibu-ibu gitu kan pada saat lomba-lomba kemarin, Pak, Agustusan kemarin. Oh iya betul. Ya kan kayaknya bapak-bapak tuh mungkin semangat banget gitu. Ada juga anak-anak yang tidak ada papanya yang mendukung. Sedih juga ya. Jadi akhirnya kita bahas deh tentang fatherless. Nih kayak tadi di awal saya sempat katakan, kalau ini memang sedang ramai di sosial media tentang fatherless karena ada yang ya mungkin pakar-pakar pendidikan atau pakar-pakar anak tumbuh kembang lah, tumbuh kembang anak, mereka katakan bahwa ternyata Indonesia merupakan salah satu negara fatherless terbesar. Sedih sekali. Iya, tapi mungkin sebelum kita masuk bagaimana cara dan segala macam, sebenarnya fatherless ini apa sih? Ya tergantung kita melihatnya ya. Ada sebagian yang mengatakan bahwa fatherless itu maksudnya ketidakhadiran ayah karena mungkin sejak kecil tidak mengenalnya gitu ya. Mungkin karena bercerai sebelum lahir dan seterusnya dan seterusnya. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa fatherless ini maksudnya ketidakhadiran sosok ayah dalam kehidupan anak, baik tidak pernah ketemu sama sekali karena almarhum, bisa juga karena ayahnya yang meninggalkan mereka, ya bercerai dengan mamanya, atau bisa juga karena papanya yang kurang bertanggung jawab sehingga datang sesuka hatinya. Kalau lagi bosan dia pergi jauh. Nanti kalau misalnya sudah sudah butuh sama istrinya dia akan datang lagi, dan anaknya tidak bisa mengharapkan ayahnya pasti akan datang setiap bulan gitu. Jadi seperti ada atau nggak ada ya gitu. Sebenarnya saya punya ayah apa enggak sih gitu. Jadi sepertinya kok tidak bisa mengharapkan kehadiran ayah itu pada saat kita membutuhkan dia. Nah, kurang lebih seperti itu yang disebut dengan fatherless. Berarti fatherless bisa diartikan memang ketidakhadiran ayah secara fisik, ataupun memang ayahnya ada tapi sosoknya yang tidak ada. Secara fisiknya mungkin ada maksudnya, tapi orangnya masih hidup sebenarnya. Iya. Cuman datangnya hadir di rumah itu tidak karena dia merasa tanggung jawab sebagai ayah, tapi ya karena ya mungkin karena dia punya prioritas lain gitu. Oke. Nah Ya kalau kan? gitu Ibu Helena, apa efeknya kalau misalnya anak-anak dibesarkan dengan fatherless seperti ini? Ya yang pasti kalau dampaknya kepada ibu kan sudah pasti tidak nyaman ya. Betul. Ibu mana sih yang bisa tetap senang, bahagia, sementara suaminya tidak hadir. Ya, saya pernah bertanya pada seorang ibu yang kebetulan menjadi janda. Suaminya kebetulan selingkuh, lalu menikahi selingkuhannya. Saya bilang, kalau disuruh memilih, pilih menjadi janda karena suami yang meninggal atau karena suami yang menikah lagi. Meninggal.
gitu. Loh kenapa? Lebih terhormat rasanya. Oh Mmm. gitu? Iya saya hancur hati saya. Dia udah nggak ada di tengah kami, dan tidak ikut membesarkan anak, jadi beban saya tuh harus saya tanggung, tambah lagi saya juga harus menanggung rasa tidak berharga dan sebagainya. Nah, bayangkanlah seorang mama yang merasa tidak berharga, mama yang merasa puruk, merasa tidak diperhitungkan lagi dan, merasa kesepian dan seterusnya. Nah, itu dia harus mengurus anaknya. Ada nggak efeknya kira-kira sikap, dari Ibu, mhm, ketidaknyamanan itu kepada anaknya? Tentu pasti ada ada, dong. Nah, mhm. ya kan jadi, eee, kita bisa melihat, suasana di rumah itu pasti tidak seharmonis ketika ayah masih ada di tengah-tengah mereka dan mungkin sering mengajak ngobrol, membuat komunikasi Mmm. antara ayah dengan, anak dan juga anak belajar juga komunikasi antara ayah dengan ibu gitu Mmm, kan. mhm. Jadi kalau mamanya sendirian, terus dia dengar komunikasi dari mana kan gitu kan. Karena tadi aja dari yang Bu Hana katakan, cerita seorang ibu dia udah Mhm, kehilangan partnernya aja nih, mhm. saya udah ngebayangin membesarkan anak kehilangan partner itu juga sungguh susah ya. Iya, disuruh gembira, gimana Iya gembira sih betul, orang hatinya terluka ya kan gitu. mhm. Nah jadi, eee, anaknya nggak salah apa-apa jadi ikut merasakan dampaknya, khususnya dalam kemampuan berkomunikasi, ya Maksudnya kan. berkomunikasi ini, Keterampilan keterampilan berkomunikasi. berkomunikasi, Ya kan, oke. jadi, kalau dia di rumah sejak kecil kan ada ayah dan ibunya lengkap, mungkin dia akan melihat, oh kalau dia lagi senang mukanya gini, ya Oke, kan, kalau lagi sedih, oh begini, oh kalau dia lagi capek begini. Nah itu, bahasa ekspresi itu dia lihat, dari ayahnya dan ibunya kan gitu ya. Dan waktu ayah ibunya ngobrol, dia bisa belajar, oh kalau satu ngobrol, satu ngomong, satunya diem. Oh kadang-kadang mereka bisa berangkulan. Nah itu kan pelajaran, mhm. ya kan itu bukannya, eee, take it for granted, itu adalah pelajaran dan itu sangat berharga buat anak-anak kita. Jadi, buat yang di rumah lengkap ya, sering-seringlah ngobrol dengan istri, ya dengan Ya, suami, dalam suasana yang, layak untuk ditiru, gitu ya. Jadi, usia berapapun dia akan tetap bisa melihat, contoh yang baik dari komunikasi yang manis antara papa dan mamanya. Kalau pemarah, "Oh papa marah ya? Mama diem." mhm, Gitu. Oh ketika papa sudah selesai marahnya, mamanya minta maaf. Ah, itu kan pelajaran. Oh betul. besok-besok begitu berarti ya. Kalau misalnya, ada yang marah kita harus diem, jangan disaut-sautin. Nah kayak gitu kan. Iya jadi si anak dengan sendirinya akan mempunyai keterampilan, berkomunikasi dengan lebih baik karena ada contoh figur dari 2 orang dewasa minimum di rumahnya. Wah, kita masih akan membahasnya Mhm. nih mengenai fatherless, tetaplah bersama kami di Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas mengatasi dampak fatherless pada anak. Ternyata dampak fatherless ini tuh pasti banyak sekali. Kalau yang tadi di awal, apa sih efeknya kalau misalnya ada fatherless dalam keluarga? Yang pertama, Ibu Hana katakan adanya penurunan Keterampilan keterampilan komunikasi yang berkomunikasi. rendah ya. Iya, jadi Mhm. anak nggak bisa nih mencontoh bagaimana cara berkomunikasi yang baik. Iya, akhirnya kalau kadang-kadang kita melihat ada anak, "Ih kok ngomongnya nggak sopan banget sih?" Gitu kan. Ya, Ngomongnya langsung to the point gitu, ya ampun nggak ada basa-basinya. Ah, mungkin karena dia nggak ada contohnya gitu. oke. Nah jadi kalau, gimana ngatasinnya, Mhm. kalau kayak kita misalnya sadar nih, "Iya ya aku dari kecil nggak ada papa." Coba cek, pernah nggak kita sering salah dimengerti orang lain? Ah, Nah, mhm. kalau sering, ya itu memang ada bagian dari, efek dari fatherless Fatherless. ya. Entah karena ayah meninggal, entah ayah meninggalkan kita dan seterusnya. Nggak usah putus asa. Ya sudah, berarti apa yang kita butuhkan, berinteraksilah dengan orang sebanyak mungkin. Bertemanlah dan, cari sahabat yang bisa, kita ajak berbicara tentang, bagaimana kita butuh untuk berkomunikasi dan juga minta dikasih masukan gitu. "Kalau aku ngomongnya agak kurang sopan kasih tahu aku ya, aku butuh masukan loh," Mhm. kan kayak gitu kan. Dan aktiflah kalau ya kayak di gereja kan, aktiflah,
Iya, Dan pada saat kegiatan ya. jadi kan pada saat kita berkegiatan aktif di komunitas sosial atau komunitas keagamaan, maka dengan sendirinya kita akan banyak interaksi kan, banyak Betul. interaksi. Jadi kekurangan kita pada saat, dalam proses pola asuh yang nggak dapet karena ayah yang tidak hadir, latihan komunikasi itu bisa kita dapatkan dengan kita banyak berkomunikasi dengan orang lain, lebih aktif, lebih lebih suka untuk berteman gitu. Nah, berikutnya apa nih efek yang ditimbulkan? Nah ini nih ada penelitian ya. Mhm. Jadi dari penelitian di Universitas McGill tahun Mhm. 2013 sih, Pak. Nah ini udah penelitiannya sih dengan tikus betina ya. Nah cuman tikus betina dan juga tikus jantan. Nah, tikus kan mamalia dan juga dia punya prefrontal cortex Mhm. walaupun itu tidak seperti kita, fungsi luhur yang bisa memberitahukan tentang apa sih, perilaku yang baik dan buruk, kemampuan matematika ya atau digital, kemampuan untuk, bertindak bijaksana dan seterusnya ya kan, itu nggak sampai sedalam itu. Tapi, eee, prefrontal cortex di, tikus ini juga punya fungsi untuk merencanakan, terus Oke. mengevaluasi konsekuensi, kalau saya begini nanti hasilnya apa gitu Mhm. ya. Nah ditemukan bahwa rupanya, otak pada tikus dengan kedua orang tua yang lengkap sama yang tidak ada ayahnya berbeda loh. Ada perbedaan dan ini kan sebenarnya kemampuan berpikir tuh ada di situ, Mhm. ada di prefrontal Frontal lobe. cortex ya. Mhm. Nah, itu ternyata, si tikus betina tanpa ayah ini, tidak berkembang dengan baik prefrontal cortex-nya dibandingkan yang punya ayah dan ibu, ya Mhm. kan. Dan jadi ketika sempat distimulasi nih kalau dikasih amfetamin gimana, oh dia peka sekali jadi ini dia lebih mudah tergoda untuk, penggunaan, obat-obatan yang, membuat kecanduan seperti itu. Dan nampaknya, hasil penelitian ini, dapat dihubungkan dengan, situasi fatherless pada manusia. Dan katanya sih dari para peneliti di Universitas McGill tersebut, ini konsisten dengan perilaku anak-anak dengan ayah yang tidak hadir. Ya, ayah Oh. yang jarang terlibat dalam pengasuhan, ayah yang sering pergi-pergi tapi pas pulang juga masa bodoh sama anaknya, atau memang karena sudah kawin lagi ya, sudah meninggalkan keluarga itu. Nah, anak-anak pada keluarga yang fatherless seperti ini rupanya punya resiko itu. Jadi mereka punya masalah yang kurang lebih sama yaitu, eee, kemampuan untuk menimbang baik dan buruk itu kurang baik gitu ya, kurang baik sehingga, dari penelitian, di Universitas McGill ini para peneliti menemukan, loh kok anak-anak yang fatherless di sekolah sering membolos ya? Mmm. Terus nilainya kok rendah ya di sekolah? Dan banyak lagi hal-hal yang berhubungan dengan, kemampuan prefrontal cortex, seperti itu. Nah, terus bagaimana dong Oh, kalau sudah kayak iya begitu? kalau udah kayak gitu bagaimana dong? Masa kita, Membiarkan dia seperti itu? harus, putus asa? Enggak Mhm. ya. Jadi ya kalau sudah tahu seperti itu, berarti ya mama yang ada di rumah dan kalau kita sudah remaja atau sudah mulai dewasa, ya kita harus tahu bahwa kita memang perlu, mengembangkan kemampuan untuk berusaha Mhm. gitu. Okelah, mungkin ini belum berkembang dengan baik apalagi kalau dia misalnya umurnya masih, 13 masih berkembang, belum selesai perkembangan otaknya. Ya kan masih ada kesempatan. Ayo kita aktif berusaha untuk mengembangkan kemampuan kita menimbang baik dan buruk. Contohnya ya lebih banyak beribadah, ya kan? Pada saat kita beribadah kan kita belajar tentang firman Tuhan yang bisa mengajarkan kita tentang mana yang baik dan buruk kan gitu. Betul. Terus mungkin belajar dari sejarah, Mhm. gimana caranya supaya kita bisa belajar dari kegagalan orang-orang di masa lalu. Mungkin belajar juga dari kegagalan keluarga besar kita barangkali, Ya. dari kesuksesan keluarga besar kita. Nah, itu akan membantu kita untuk bisa, membuat pertimbangan mana yang baik, mana yang buruk. Kalau saya males hasilnya begitu ya ternyata. Kalau saya rajin, oh seperti om itu berhasil ya. Nah gitu kan. Kalau saya rajin ke sekolah, oh saya jadi, punya kesempatan untuk, jadi jadi orang yang dipilih untuk lomba Mhm. misalnya, disayang oleh guru. Wow, ternyata saya perlu banyak belajar dengan orang-orang yang ada di sekitar saya, kan begitu kan? Dan mama juga jangan putus asa, kalau memang papa sudah
tidak ada di rumah dengan alasan apapun, mama harus ambil alih itu. Ambil alih gimana caranya supaya kemampuan berpikir anak dapat tetap berkembang. Ya kan? Ini kan kemungkinan karena kurang ada stimulasi dari Iya, kehadiran betul. ayah. Gak ada yang mengajarkan tentang begini loh nak. Mengambil Kalau keputusan. mengambil keputusan seperti ini loh. Gak ada kan. Ya sudah berarti mama ambil alih itu. Jadi harus semangat dan bisa optimis untuk melatih anaknya supaya bisa mempunyai daya pikir yang baik. Ini menarik karena tentang kognitif ini adalah sesuatu yang penting. Benar. Kalau kita abaikan, dia sampai besarnya akan bingung nanti bagaimana cara mengambil keputusan. Betul sekali. Bahkan takutnya si anak ini, sosok anak ini ketika dia menjadi dewasa, dia bisa contoh seperti kalau dia misalnya laki-laki, dia bisa mengulangi lagi kesalahan yang sama, kehilangan menjadi orang yang fatherless. Betul. Kita masih akan membahasnya lagi nih Bu Helena, karena masih ada lagi beberapa efek yang diakibatkan dari fatherless. Dan pemirsa tetaplah bersama kami di Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas mengatasi fatherless pada anak. Nah, di segmen sebelumnya kita udah membahas ternyata banyak sekali efek yang ditimbulkan ya. Sampai dari penurunan cara berkomunikasi, terus kemampuan komunikasi, penurunan kognitifnya dia juga. Daya pikirnya dan menimbang baik dan buruk. Betul. Nah, saya jadi pertanyaan, apakah perilaku nih, karena kadang kita suka lihat kan ada anak yang kok cara ngomongnya seperti itu, atau dia caper sendiri lah misalnya gitu kan, atau dia kata-katanya kok kasar atau bagaimana gitu. Ya, jadi kan sebenarnya karena kemampuan dia berkomunikasi kurang, dia mau mengungkapkan, mengolah kemarahannya atau kekecewaannya atau ya kecemasannya nggak terampil dia. Bagaimana ngomongin saya kesel loh, kalau kamu bikin kayak gitu, dia susah tuh ngomongnya karena nggak ada pelatihan itu, nggak pernah ada contoh yang dia bisa lihat. Dan memang sih terutama ya anak-anak dari keluarga di mana ayah meninggalkan mereka, dalam arti bukan karena meninggal gitu ya, tapi karena menikah lagi atau mungkin ia punya kebiasaan buruk untuk pergi-pergi tanpa ada kerinduan untuk mengasuh anaknya gitu ya. Nah, biasanya anak-anak seperti ini ada bergumul dengan masalah kepercayaan. Karena kan papa itu adalah sosok yang harusnya sosok penting untuk dipercaya. Papa, mama itu dua sosok yang sangat penting buat kehidupan semua anak-anak. Nah, kalau papanya tidak bisa dipercaya, nanti papa datang ya, nggak datang, ya kan? Papa sayang kamu, tapi kok buktinya dia sama perempuan lain kan gitu kan? Jadi masalah kepercayaan dia bergumul banget. Sebenarnya orang bisa dipercaya nggak sih? Jadi seperti itu dia. Yang kedua juga kemampuan dia untuk berkomitmen. Karena dia melihat papaku tidak punya komitmen, ya kan dia menikah sama mamaku dan punya aku, tapi aku nggak dijaga, aku nggak dirawat, dia nggak punya kemampuan untuk berkomitmen dengan pernikahan dengan mamaku gitu kan. Nah itu jadi dia punya masalah dengan komitmen dan juga punya masalah dengan keintiman karena kan jauh, nggak ada kan. Jadi akhirnya dengan sendirinya kekurangan dia atau pergumulan mereka dalam hal kepercayaan, komitmen, dan juga dalam hal keintiman, ini membuat dia bermasalah terus dengan persahabatan. Biasanya susah untuk bersahabat. Dan itu akhirnya ke perilaku dia juga ya. Iya, jadi susah untuk bersahabat, susah untuk percaya sama orang, susah untuk berkomitmen, kemudian susah untuk mengelola kemarahan, kecemasannya, sehingga kalau ada orang mungkin mengecewakan dia langsung marahnya luar biasa karena nggak mampu untuk mengucapkan dengan kata-kata yang baik, sehingga akhirnya dia pikir udah hajar aja gitu kan, pukul aja. Jadi menyelesaikan masalah dengan sikap agresivitas kan gitu kan, malah tambah masalah kan Pak ya. Akhirnya orang kan nggak ada yang mau temenin dia deh, sahabatnya jadinya bepergian lah, takut ntar dipukul kan gitu. Nah ini anak-anak seperti ini kan kita perlu bantu. Jadi kalau sudah seperti itu kita melihat kalau kita adalah seorang mama atau kita mungkin seorang guru atau mungkin kita seorang pemimpin di tempat ibadah, komunitas,
rangkul anak ini, dan libatkan mereka untuk dalam kegiatan-kegiatan yang melibatkan kehadiran sosok bapak, sosok ayah yang mungkin dari sosok seorang pendeta kah atau seorang eh, ketua komunitas yang baik kah gitu. Jadi anak itu bahkan melihat figur ayah dari yang bukan ayahnya, nggak apa-apa kan? Gitu. Makanya kan saya senang banget kalau ada kunjungan dari komunitas ke panti-panti asuhan anak yatim piatu tuh penting banget. Mereka sangat membutuhkan ini gitu. Nah, apa ada efek dari fatherless ini? Ini ngomongin soal gender ya, Iya. ke anak perempuan seperti apa dan ke anak laki-laki itu seperti apa? Iya, kalau yang pasti 3 hal itu akan dapat semua tuh. Anak perempuan juga masalah dengan komitmen, masalah dengan kepercayaan atau mungkin juga kalau perempuan tuh ada kerinduan ya, kerinduan sosok ayah. Jadi cukup banyak anak-anak perempuan dari keluarga fatherless ini akhirnya mencari sosok suami yang ya jauh umurnya karena dia melihat ini sosok ayah yang saya rindukan selama ini, seperti itu. Ya nggak masalah juga sih, tapi sebenarnya bukan berarti kan sosok ayah itu hanya dari orang yang lebih tua ya kan. Sebenarnya dari yang seumuran atau mungkin beda berapa tahun pun sebenarnya ada figur ayah itu. Tapi mungkin karena dia merindukan ayah yang benar-benar mengayomi dia, yang menunjukkan kesetiaan sama dia. Nah, itu dia butuhkan. Nah, kalau yang laki-laki ini susah dia untuk memegang komitmen, artinya mungkin hubungan dengan kesetiaan ya. Jadi seperti ya dia meniru apa yang bapaknya lakukan. Bapaknya pergi ninggalin dia juga nggak suka sama pacarnya, tinggalin. Bukan menyelesaikan masalah. Karena dia nggak lihat papanya itu menyelesaikan masalah di rumahnya. Maksudnya kan kalau ada masalah di rumahnya diselesaikan dong, ya kan? Tapi kan dia lihat papanya nggak melakukan itu, tapi malah cari masalah baru dengan pergi ke perempuan lain kah, atau mungkin pergi tanpa jelas kemana gitu. Nah, dia juga mungkin akan susah untuk berkomitmen dengan wanita. Nah, wanita yang mencintai laki-laki yang fatherless dalam keluarganya harus mengerti itu. Jadi perlu lebih sabar, perlu lebih memberikan keyakinan bahwa kamu kalau ada masalah sama saya kita selesaikan. Kemanapun kamu pergi kamu pasti punya masalah nanti, ya kan? Ayo kita selesaikan bersama. Aku siap mendengarkan kamu. Seperti itu. Nah, itu akan menjawab kebutuhan dia. Nah, terakhir Ibu Helena bisa kasih kesimpulan mengenai dampak dari fatherless dan apa yang harus kita lakukan? Iya, kita tahu bahwa anak-anak yang dapat menjadikan generasi yang lebih baik di Indonesia ini adalah anak-anak yang sehat mentalnya. Nah, namun demikian kondisi fatherless kadang-kadang tidak bisa ditolak, karena itu siapapun kita yang harus merawat anak-anak yang lahir dari keluarga yang tidak memiliki sosok ayah, entah kita sebagai mamanya, sebagai guru, atau siapapun itu, bagi anak-anak ini sangat dibutuhkan peran kita untuk membantu dia melihat figur ayah. Mari kita bantu dan kita dukung agar mereka juga bisa memenuhi kebutuhannya. Dan bagi anak yang mungkin saat ini fatherless, jangan putus asa, kita bisa berubah kalau kita mau. Kita bisa kalau kita berusaha. Terima kasih banyak Ibu Helena. Semoga ini bisa membuka pikiran kita mengenai sosok fatherless lah. Khususnya bagi para ibu yang mungkin saat ini berjuang seperti tadi Ibu Helena katakan, mari sama-sama berjuang, dan mungkin para ayah, mari cintai anak Anda dan didik anak Anda. Ingatlah untuk jadikan generasi mereka yang lebih baik. Amin. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Tetap saksikan Love Your Child. Shalom, Tuhan memberkati.